Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Sidraufil Febianti. Saya adalah salah satu mahasiswa UGM Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Strategi Optimalisasi Bisnis Kargo pada PT Garuda Indonesia selama masa pandemi tahun 2020 dan 2021. Berikut adalah pendahuluan dan latar belakang yang mendasari peneliti dalam memilih topik ini. Yang pertama adalah terkait merebaknya COVID-19 pada tahun 2019 awal yang menyebabkan krisis ekonomi dunia, yang mana banyak negara atau pemerintah yang menerapkan kebijakan PSBB dan serupa yang akhirnya berdampak pada berbagai macam industri di dunia, salah satunya industri penerbangan. Di Indonesia sendiri, kita ada banyak industri penerbangan, salah satunya adalah maskapai nasional, yaitu PT Garuda Indonesia. Karena adanya COVID-19, terjadi penurunan demand atas jasa angkutan penumpang. Namun, karena Garuda Indonesia memiliki dua lini bisnis utama, yaitu jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan kargo, maka Garuda Indonesia melakukan berbagai upaya untuk optimalisasi lini bisnis lainnya, yaitu lini bisnis kargo, karena di saat yang bersamaan terjadi juga peningkatan kebutuhan logistik. Seperti yang saya sampaikan pada tabel atau grafik berikut, pada tahun 2019, 2020, dan 2021, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada demand penumpang Garuda Indonesia. Dan hal ini bertolak belakang dengan demand kargo, di mana pada tahun 2019 memang terjadi penurunan ke tahun 2020, tapi terjadi kenaikan atau peningkatan kembali pada tahun 2021. Kemudian karena latar belakang tersebutlah timbul pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana Garuda Indonesia melakukan optimalisasi bisnis kargo saat kargo bisnis perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan menjadi unit bisnis yang mendukung pendapatan perusahaan selama masa pandemi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Garuda Indonesia mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan strategi optimalisasi bisnis kargo. Kemudian landasan teori yang digunakan peneliti dalam meneliti studi kasus ini adalah lingkungan internal perusahaan menggunakan teori value chain dan VIO, kemudian lingkungan eksternal perusahaan menggunakan analisis SWOT. Lebih lengkapnya adalah value chain digunakan atau diperlukan untuk mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan selama PT Garuda Indonesia menjalankan bisnis kargo ini. Kemudian VIO diperlukan untuk mengetahui implikasi dari sumber daya perusahaan terhadap nilai kompetitif perusahaan. Analisis tersebut meliputi value, rare, immutable, dan organized. Kemudian yang ketiga adalah analisis SWOT, di mana analisis ini digunakan untuk menemukan resource apa saja yang dimiliki perusahaan beserta nilai-nilainya. Apakah resource tersebut kuat, lemah, menjadi peluang, atau menjadi ancaman. Untuk metode penelitian, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode studi kasus, di mana tahap awal dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data sekunder berupa data perusahaan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti memilih 4 narasumber yang sangat berkaitan dengan studi kasus ini, yaitu Direktur Utama, Direktur Layanan, Vice President Kargo Komersial, dan Vice President Kargo Operation. Kemudian dari seluruh teori, data, dan kemudian hasil dari wawancara tersebut, peneliti melakukan analisis data dan akhirnya menarik sebuah kesimpulan. Berikut adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti menemukan strategi-strategi yang digunakan oleh PT Garuda Indonesia, yaitu salah satunya adalah pengembangan rute, di mana PT Garuda Indonesia melakukan pengembangan rute selama masa pandemi khusus untuk kargo. Yang sebelumnya Garuda Indonesia bahkan belum pernah terbang ke salah satu destinasi tersebut, tapi karena destinasi tersebut memiliki padat kargo, Garuda Indonesia
memiliki kesempatan untuk membuka rute tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengembangan kapasitas angkutan kargo, di mana Garuda Indonesia berusaha untuk memaksimalkan kapasitas dengan memberikan muatan yang lebih, salah satunya dengan merubah kabin area menjadi area untuk kargo. Dan yang ketiga adalah pesawat freighter, di mana Garuda Indonesia mengadakan atau mengembangkan pesawat reguler atau pesawat komersil yang ditujukan untuk angkutan penumpang yang dirubah, seluruh kursi penumpang diturunkan atau dilepas, dan kemudian area kabin tersebut 100% digunakan untuk kargo. Yang keempat adalah penerbangan charter, di mana Garuda Indonesia bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan, dan beberapa agen pengiriman untuk memaksimalkan kapasitas angkutan. Dan yang terakhir adalah road feeder service, di mana Garuda Indonesia juga melayani pengiriman ke daerah-daerah yang tidak terjangkau atau jauh dari bandara, namun memiliki potensi angkutan kargo yang sangat besar. Implikasi dari kelima strategi tersebut adalah revenue perusahaan meningkat, network semakin luas, kapasitas angkutan meningkat, dan kesempatan kerjasama juga terbuka luas. Berikut adalah analisis value chain yang telah dilakukan oleh peneliti, di mana value chain sebenarnya memiliki dua aktivitas utama, yaitu aktivitas utama dan aktivitas penunjang. Di mana pada aktivitas utama terdapat 5 hal yang dilakukan, yaitu inbound logistik, meliputi collecting cargo by agent, synchronized flight schedule, cargo capacity calculation, space allocation on flight, dan yang kedua adalah operation, di mana meliputi shipment acceptance, outgoing shipment, incoming shipment, dan yang ketiga adalah outbound logistik, drop and pick up point service, drop point service, kemudian yang keempat marketing and sales, di mana meliputi distribution channel, interline cooperation, media sosial, website, dan contact center. Dan yang terakhir adalah service, yaitu melakukan layanan untuk claim dan tracing. Berikutnya adalah aktivitas pendukung, meliputi 4 kegiatan, yaitu firm infrastruktur, meliputi general affair, legal assurance, regulated agent management, control monitoring, dan budgeting. Kemudian yang kedua adalah human resource management, yaitu requirement, people development, evaluation. Yang ketiga adalah technology development, system administration, e-cargo, web-based reservation system, help desk management, training and guidance. Dan yang terakhir adalah procurement, meliputi procurement itu sendiri, inventory management, dan contract management. Selanjutnya adalah peneliti melakukan analisis menggunakan teori VRIO pada 4 sumber daya utama yang dimiliki perusahaan. Untuk yang pertama adalah organizational resource, yang mana meliputi 7 sumber daya, yaitu armada, rute, jangkauan di pasar internasional, tarif, pengiriman dengan on-time performance, kemudian efisiensi biaya operasional, dan juga brand office. Di mana hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti untuk organizational resource masuk dalam kategori competitive parity, yang artinya perusahaan memiliki nilai yang cukup kompetitif karena competitive parity masuk dalam above normal, kategori above normal. Hal ini sangat baik dan sangat membantu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya di kemudian hari karena sumber dayanya sangat bernilai dan memiliki nilai yang kompetitif. Kemudian yang kedua adalah human resource, di mana di sini terdapat 7 sumber daya yang dipetakan oleh peneliti, yaitu terkait terampilnya SDM, training untuk SDM, apakah SDM itu memadai, turnover SDM, kemudian bagaimana perusahaan memberikan motivasi kepada SDM, kemudian struktur organisasi, dan juga job description yang tertulis dengan jelas. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, untuk human resource masuk dalam kategori competitive parity, yang mana artinya ini juga memiliki nilai kompetitif untuk perusahaan dan menjadi sumber daya yang perlu dipertahankan dan dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah brand and reputation, di mana di sini terdapat 5 sumber daya yang dipetakan oleh peneliti terkait reputasi, terkait pengiriman domestik internasional, terkait penghargaan, layanan pengiriman, dan inovasi. Dari hasil yang dilakukan,
peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk brand and reputation masuk dalam sustain competitive advantage, yang mana ini artinya memiliki nilai yang sangat baik untuk perusahaan, memiliki nilai kompetitif yang sangat tinggi, sehingga sangat membantu dan sumber daya ini mampu memberikan pengembangan perusahaan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir adalah partnership dan networking, di mana di sini terdapat 5 hal utama, yaitu partnership domestik, partnership internasional, hubungan partnership domestik, hubungan partnership internasional, dan hubungan dengan pemerintah, di mana hasilnya adalah sustain competitive advantage, yang artinya juga Garuda Indonesia memiliki sumber daya yang sangat baik dan bernilai pada partnership dan networking. Kemudian selanjutnya adalah analisis SWOT, yaitu strength, di mana pada analisis strength ini Garuda Indonesia memiliki sangat banyak kekuatan. Salah satunya adalah Garuda merupakan top brand. Garuda Indonesia mampu berinovasi, kemudian Garuda Cargo juga memberikan layanan yang sangat beragam untuk para customer-nya, kemudian rute dan jadwal Garuda juga sangat fleksibel. Garuda Cargo juga tidak memiliki pesaing domestik di pasar internasional, kemudian pengiriman barang tercepat ke Eropa, kemudian juga memiliki program priority space untuk beberapa agen kerjasama, kemudian networking Garuda Indonesia juga sangat baik dengan flight terkecil, fleksibilitas pemilihan jenis pesawat oleh manajemen yang dilakukan disesuaikan dengan permintaan, networking yang baik di market Eropa dan Australia, dan juga rute direct antara Australia dengan Eropa. Kemudian, selanjutnya terkait weakness, di mana di sini Garuda Indonesia memiliki kelemahan, yaitu terdapat banyak syarat packing dan berkas, kemudian tarif Garuda memang yang paling mahal untuk maskapai domestik, kemudian armada Garuda hanya ada 4 yang dikhususkan untuk angkutan kargo, kemudian adanya keterbatasan pengembangan terkait investasi karena keterbatasan kondisi keuangan, dan yang terakhir adalah proses PKPU yang masih berlangsung hingga saat ini. Untuk yang ketiga adalah opportunity, di mana Garuda Indonesia memiliki peluang terkait proyeksi pertumbuhan ekspor di domestik yang begitu memberikan peningkatan, kemudian adanya bisnis kargo udara juga yang menjadi salah satu faktor peningkatan pendapatan perusahaan, adanya tren bisnis pengiriman barang antar kota dan antar negara, perkembangan teknologi, belum adanya juga regulasi tarif kargo dari pemerintah, kenaikan labor cost di Cina sehingga shifting produksi pindah ke Vietnam, kemudian iklim investasi juga meningkat, kemudian demand yang besar di Eropa karena adanya komoditas ekspor dan impor juga yang meningkat. Kemudian demand Pulau Jawa juga tinggi untuk pengiriman, adanya juga peluang hubungan diplomatis antara Australia Cina yang saat ini tidak baik sehingga memberikan peluang yang sangat baik untuk Indonesia. Kemudian hubungan Singapore Airlines di Australia juga kurang baik, dan ini juga memberikan peluang yang baik untuk Indonesia dan Garuda Indonesia. Dan yang terakhir adalah diplomatis Indonesia dan UAE yang sangat baik. Yang terakhir adalah trade, di mana terdapat banyak produk substitusi pengiriman barang di Indonesia, seperti transportasi darat, laut, dan udara. Terdapat juga beberapa kompetitor pengiriman barang melalui udara di Indonesia. Kemudian menjamurnya freighter kecil di pasar domestik, adanya perang tarif di beberapa kompetitor, kapasitas kompetitor yang juga jauh lebih besar, dan yang terakhir adalah perubahan iklim sehingga cuaca tidak bisa diprediksi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa Garuda Indonesia memiliki 6 strategi utama dalam pengembangan atau dalam melakukan optimalisasi bisnis kargo selama masa pandemi. Yang pertama adalah pengembangan rute, pengembangan kapasitas, pengembangan network dan market, pengembangan partnership, pengembangan armada, dan juga penyesuaian tarif. Kemudian melalui teori-teori yang digunakan, peneliti juga mengidentifikasi resource, di mana hasilnya adalah untuk Frio, untuk organizational resource Garuda Indonesia berada pada competitive parity, human resource Garuda Indonesia berada pada competitive parity, brand dan reputasi resource Garuda Indonesia berada pada sustain competitive advantage, partnership
dan networking results Garuda Indonesia berada pada sustained competitive advantage. Kemudian untuk identifikasi SWOT, peneliti menemukan bahwa strength yang ada pada Garuda Indonesia adalah Garuda Indonesia memiliki brand yang kuat. Garuda Indonesia juga sebagai market leader pada bisnis kargo. Garuda Indonesia memiliki beragam armada, baik itu narrow dan juga wide body. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, Garuda Indonesia memiliki tarif yang begitu mahal dibanding dengan kompetitor domestik. Kemudian kondisi keuangan yang masih belum stabil dan juga Garuda Indonesia masih dalam proses PKPU. Untuk peluangnya sendiri, peningkatan permintaan jasa angkutan kargo, baik domestik maupun internasional, kemudian adanya terjaganya hubungan yang baik, diplomatik antara Indonesia dengan berbagai negara, dan juga letak geografis Indonesia di tengah-tengah pasar yang sangat potensial. Kemudian yang terakhir adalah threat, di mana menjamurnya bisnis angkutan logistik skala kecil di Indonesia. Maksudnya di sini adalah freighter dan adanya substitusi transportasi untuk pengiriman logistik. Kemudian berikutnya adalah identifikasi aktivitas value chain, di mana ada dua aktivitas yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang sudah disampaikan oleh peneliti sebelumnya pada pembahasan. Kemudian berikutnya adalah, ini adalah tabel atau grafik yang memperlihatkan bahwa strategi yang dilakukan Garuda Indonesia itu berhasil karena mampu memberikan revenue kepada perusahaan hingga 600%, sehingga dapat menutup operasional perusahaan selama 2 tahun terakhir selama masa pandemi. Dilihat pada tahun 2018, 2019, 2020, dan terjadi peningkatan yang sangat signifikan selama tahun 2021 khusus untuk revenue kargo. Terakhir, saran yang dapat diberikan peneliti adalah dalam menjalankan aktivitas bisnis kargo di masa pandemi yang masih penuh dengan ketidakpastian ini, perusahaan diharapkan untuk terus mengkaji keunggulan kompetitif perusahaan secara berkala, menganalisis trio dan SWOT perusahaan sehingga dapat menentukan strategi selanjutnya dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah potensi pasar kargo di Indonesia masih sangat luas sehingga perusahaan diharapkan dapat terus mengembangkan aktivitas bisnis baik dari sisi marketing, operasional, dan juga servis. Dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan bisnis dan menjaga sinergitas yang baik antara aktivitas bisnis, jasa angkutan penumpang, dan aktivitas bisnis kargo sehingga dapat berjalan secara maksimal. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.